Selamat pagi, siang, sore, dan malam semua Jebret Tim. Terima kasih. Kali ini ada sesuatu yang berbeda karena bukan Panji yang ada di sini, bukan juga Justin yang di sini, bukan juga Intan atau Nesa, tapi kita tim di balik produksi Jebret Media. Karena kenapa? Hari ini ada sesuatu yang berbeda seperti yang udah gue bilang di awal. Setelah semua serangkaian berapa lama kira-kira Brar? Ini? 2 minggu ya? Lebih 3 minggu, Mbak. 3 minggu? Lebih 3 minggu. Mundur sehari tuh ya? Mundur seminggu? Enggak, itunya deadline-nya tetap tanggal 21, 3 minggu. Oh, 3 minggu. Jadi setelah 3 minggu kita membuka pendaftaran untuk mencari pandit-pandit yang katanya banyak pengen banget nih untuk tampil di sini. Terus akhirnya kita udah nyari. Yang ngirim lebih dari 90 orang. 90 orang. Iya. Target kan 100, kenapa 90? Kurang 10 dong. Kurang berarti. 9 terakhir 19. 99, hampir. 99. Jadi pas udah jam Itu kan tanggal ada 21. yang ini, ada yang nggak bisa kita verified, guys. Oh iya, iya, oh iya. benar. Jadi sebetulnya asli sampai cepet. Cuma karena nggak bisa verified kan kita mesti fair juga. Kan Oke, jadi ada yang nggak ya. follow. Iya, Nah, betul. Sampai nggak Gitu. dibuka. Apalagi Betul. yang sayang banget yang pada nggak dibuka kan. Sama yang jam 12 lewat baru upload. Nah, Oh. Di last minute banyak banget, lebih dari 10 orang, Mbak, baru upload. Berarti intinya ada banyak ratusan orang di luar sana yang penasaran banget pengen jadi pandit di DPI kali ini dong. Iya. Nah, untuk itu kita di kali ini di program ini yaitu DPI Mencari Pandit sudah mengkurasi menjadi berapa orang, Bro? Dari lebih dari 100 itu kita kurasi jadi 24 yang beruntung untuk diseleksi jadi 12. Kita memilih 12 orang untuk nanti disaring langsung jadi pandit di Dewan Pandit Indonesia. Iya, Tapi iya. apakah dia langsung bakal berdiskusi Mbak Git sama pandit-pandit yang di sini? ya Si 12 orang itu. harus. Karena itu kalau salah satu kawah Chandra di mukanya itu adalah dijeblosin langsung. Kalau dulu kayak misalnya kalau paham nih orang-orang yang kawah Chandra di muka nih. kayak si ini loh, kayak model dulu kan kalau kita lihat si Aldi Ya. Ya. gitu. Bahkan kalau cerita pengalamannya Panji sekalipun itu kan kita ngeliat dari awal gitu loh. Mardel semua di sini kan banyak yang ngalamin dari awal banget. Jadi makanya setelah mereka short video ini ya kan Abrar juga udah milih-milih Iya. ya, Abrar Iya, ya. iya. Siapa yang paling best of the bestnya yang kita anggap bagus dan kita akan coba mereka duduk di sini. Gimana sih? Mungkin juga ternyata ada yang lebih bagus jadi host. Iya, Nah, iya. kita sekalian mau lihat tuh potensinya di mana, Iya. keiniannya di mana. Yang pasti sih semuanya sebetulnya 90 yang ngirim tuh punya potensi. Mantap. Dan Iya. itu tervalid banget sekarang kita udah langsung ada Abrar Ya. sebagai produser pembantu ya, bukan produsernya. Produser pembantunya Mbak Gita, dan Mbak Gita sendiri adalah produser dari Dewan Pundit Indonesia. Langsung aja mau kita play cari. Enggak, tapi Coba, gue yang mau jelasin tadi, Mbak. Jadi di 12 nanti Hah? mereka nggak langsung diadu, Mbak. Jadi mereka ketemu dulu nih berdua sama satu host. Ya. Oh, seperti Gitu. Champions League ya, dengan ada head to head-nya dulu. Iya. Jadi Enggak, bukan jamnya cerdas cermat. oh, oke. Nggak ada. Termasuk Itu kan lebih jadul lagi. mungkin di videonya gayanya selangit kan pas datang Kicap. elah. Banyak terbukti waktu zaman-zaman kita Pandol. Dewan Pandol, Iya. Pandit online. Betul. Yang penasaran pengen datang sini, yang udah nyotot, udah nyolot, tiba-tiba datang sini kicap. AFK. Banyak itu kalau dulu ingat. Makanya kalau gitu Jebret Tim juga Iya, video, boleh deh video. sambil komen-komen nanti di kolom komentar. Kayaknya dia cocok gak sih, apa seperti apa penampilannya, kalian juga boleh berkomentar. Dan buat mengurangi kehidupan kita di kantor terus dan supaya kita bisa kerja lebih cepat. Coba deh sekalian nanti kasih masukan dan pilihan ya. Betul, Yeah. betul. Atau Nanti mungkin ini Mbak, selain DPI mencari pundit, DPI mencari tim produksi juga bisa ntar. Bisa. Mau menggantikan posisi kita di belakang produksi juga bisa. Kita juga menerima asal kuat-kuat mental. Ini di-cut nggak ya bagian ini? Enggak, jangan kalau bisa. Oke, kita langsung aja Video play. pertama. Video pertama dari siapa? @ersena16. Ersena 16. Iya. Coba kita lihat yuk. Apakah Arsena fans Arsenal? Deng Jebret deng. Media TV. Nama gue Sena. Di sini gue bakal ngebahas tim kesayangan gue, Manchester United. MU terakhir pertandingannya melawan West Ham di Premier League, dan bisa dibilang ini adalah pertandingan yang sulit bagi United dengan skor tipis 2-1. Walaupun memang dengan peluang yang sedikit banyak ya, terutama di babak pertama ketika Bruno kena tiang dan akhirnya Ronaldo skor dari bola rebound. Namun di sini kita lihat bahwa United masih kesulitan melawan tim-tim dengan mengandalkan low block. Tim-tim yang sangat bertahan, sit back, dan tidak memberikan United banyak ruang gerak. Pogba dan Bruno ruang geraknya agak terbatas, terutama Pogba pada pertandingan ini yang tidak kelihatan atau kurang kontribusinya.
Ini adalah PR bagi Ole, bagaimana dia memperbaiki timnya. Oke, sekian dari gue. Kalau gue bisa terima, gue siap debat sama siapapun. Ciao. Gila, berani banget. Dia mau siapapun dia berani Ketemu debat. Bagia juga udah takut dulu. Iya. Sebelum ketemu. Sebelum debat Bagia ketemu Abrar atau gue ketemu Rio Manggi dulu. Ya, Coba. aduh. Coba. Langsung di komen atau langsung? Boleh, Langsung bagi dari dari Mbak kita. Lu dulu ya, Bro. Kalau Coba gua dari Abrar. salah satu itu kan yang milih J24 salah satunya gua kan. Menurut gua tuh dia dari nada bicaranya tuh pede, yakin dan enak didengar. Tapi secara analisa sih menurut gua so-so sih. Menurut gua karena maksudnya apa yang dia sampaikan soal pertandingan West Ham sama MU itu apa soal Pogba di kiri, soal PR Ole itu masih biasa aja. Gitu sih. Tapi mungkin karena nggak ada tektokannya. Nah, jadi kalau gue bilang sih terlepas dari ini ya, buat ini awal yang kayaknya masih bisa kita touch deh. Iya, Ya, iya, ya, iya, ya. iya, Touch iya. ya. Oh, inilah. Ya gue sih kalau kekurangannya nanti kita lihat dulu apakah dia bisa mempercepat nafasnya. Karena pas setiap dia nafas gue yakin tuh kalau Mbak Justin udah dibantai bung. Iya, iya. Nafasnya masih ini kalau gue sih kalau ngeliat itu ya, tapi secara fair ini dia punya potensi. Iya. Asalkan dia belajar sama ini kayaknya gue rasa dia punya potensi. So next, ini satu dulu nih kalau gue ini dicatat dulu. Oh, jadi satu notis. Gue boleh kasih masukan nggak? Oh iya, lupa lu bukan host ya. Kan dia sama di sini, Bang. Kita juri Saya bertiga. cuma bantu-bantu saya di sini ya. Saya cuma bantu-bantu di sini. Next, Kalau dari gue sih sebenarnya simpel aja. Secara looking di kamera handphone aja udah cukup menarik perhatian gitu. Dari nada bicaranya dia, terus dari bagaimana cara pemilihan kata-katanya itu lumayan bisa memberikan warna tersendiri ketika dia memberikan analisa. Itu satu. Kedua, dia masih ada beberapa kali dead air. Iya, iya. Iya kan, maksudnya tadi dalam menganalisa itu kan, cuman kan sekarang kita tuntutannya ketika kita debat, ya ketika challenge aja dulu kita di tim yang lama tuh Mbak, ya Mbak kita kan selalu memberikan, lu 1 menit memberikan argumen lu, tapi nggak boleh kepotong-potong sama dead air. Nah, ya kekurangannya sih masih ada. Nah itu dia, tapi kelebihannya secara muka, secara look ini potensial banget sih. Dan itu seperti yang Mbak Gia bilang tadi, emang dia tinggal butuh sedikit polesan aja. Enggak sedikit sih, mesti banyak polesan supaya tampilnya tuh lebih pede lagi dan lebih bagus lagi. Nah, salah satu pertimbangan gue milih untuk jadi dia jadi 24 itu, Mbak. Karena cara bicara dia yang penyampaiannya tegas gitu, lugas. Walaupun pace-nya masih lambat. Oke, ya udah, gue sih masukin dulu aja. Nanti gue compare sama yang lain. Boleh, oke. Ya next. Lanjut. Oke, Yang lanjut. kedua dari Jordan Dimitri. Halo Jebret Team, kenalin gue Jordan dan di sini gue pengen ngebahas sedikit tentang Barcelona. Tapi nggak secara general, karena kalau general gue nggak akan cukup ngebahasnya dalam 1 menit aja. Tapi di sini gue pengen ngebahas soal Luuk de Jong. Banyak fans Barcelona bertanya kenapa Barcelona mendatangkan seorang Luuk de Jong yang notabene itu seorang striker dengan usia tua dan nggak terlalu punya kontribusi besar buat Sevilla musim lalu. Banyak juga fans yang bilang kalau dia ini striker jalur orang dalam karena pelatihnya orang Belanda. Tapi di mata gue, Luuk de Jong ini selain menambah variasi dan opsi serangan lini depan Barcelona, juga bisa jadi solusi ketika Barcelona mengalami kebuntuan melawan tim-tim parkir bus. Karena seringkali Barcelona itu kesulitan dalam bola-bola atas. Jadi Luuk de Jong ini bisa diplot sebagai striker untuk pemain pragmatis. Nah sekarang tinggal gimana Ronald Koeman bisa memanfaatkan kapasitas dari Luuk de Jong. Dan gue yakin Ronald Koeman bisa. Nah kalau rezekinya gue bisa terpilih untuk jadi pandit di DPI, gue pengen banget berdebat dan berdiskusi bareng-bareng Coach Justin dan pendit-pendit DPI lainnya. Terima kasih. Asik Temennya siapa tuh? dari Asik tuh. Oh, temannya ya? Jos. Silakan Abrar, duluan Abrar. Gua, Kasih komentar. kalau dari gua, dia tuh punya karakter yang agak beda ya dari nada bicaranya itu. Setuju? Nah, Langsung gue. warna ngomongnya tuh beda. Maksudnya di saat lu merem dengar itu, oh ini si Jordan nih, gitu. Maksudnya nggak, misalkan ada yang mirip dia, kalau lu nonton dia tuh, lu tahu ini si Jordan gitu. Kalau gue sih lebih ke warna suaranya sama penyampaiannya yang cukup menarik sih menurut gue itu. Kalau bagi Gue nggak tahu ya, gue insting aja kali ya Ger ya. Ini sama aja kayak gue nemuin Vino. Oh. Ya mungkin versi anak-anaknya, versi yang anak youngstersnya kalau misalnya dia mau belajar lagi, gak usah diapa-apain. Ini dapat banget nih orang karakternya. Kalau gue ya dengan suaranya kan agak cadel nih. iya. Suaranya agak cadel tapi nggak dibuat-buat intonasinya yang gimana. Gue nggak tahu ya. Mudah-mudahan ini kalau pas dia mau belajar aja, Iya. 1-2 ini
yakin nih. Cuma gue nggak tahu soal kapasitas ini, apalagi yang dia ngomongin. Nah, dia ini kan bertanya kan, Ya. bertanya gitu loh, bukan ngasih analisa. Jadi buat gue itu masih challenge, tapi gue pikir gue malah pengen ini lagi nih. Jangan-jangan dia bisa kayak model-model ketengilan anak zaman Iya. sekarang. Iya, Kayak iya, makanya, iya. Itu Gua, sih. Biar gimana menurut lo? Kalau gue kelihatan dari personanya dia tuh kayak football junkies banget gitu. Kayak dia emang paham dengan, karena gue baca di captionnya dia ya, nih gue baca sedikit kalau dari Instagramnya, keresahan gue buat fans Barcelona yang gak realistis sama kondisi klub sekarang dan banyak nuntut berlebihan buat klub saat ini. Jadi ya emang basicnya adalah dia sebagai fans Barcelona dan dia kasih analisa itu. Cuman ini sedikit gue cerita aja Mbak. Dari semua peserta yang mendaftar untuk ikut DP Mencari Pandit ini, bukan sayangnya ya, mereka fans Barcelona nih. Kebanyakan dari mereka kan membahas timnya sendiri. Maksudnya mereka fans satu klub dan mereka ngebahas tuh kebanyakan klubnya mereka. Sebenarnya yang lebih challenge adalah ketika lu adalah fansnya Barca, lu bisa bahas Real Madrid. Itu akan lebih challenging kan, dan kebanyakan sih itu. Tapi Gitu. dia ini salah satu yang daftar awal-awal dan langsung menarik perhatian Bang Valen. Bang Valen bilang sama gua, lu coba di sini anak. Oke. Sama kan? Gimana berarti salah satu yang terpilih dong kandidat? Belum, Nanti belum, dulu, belum. nanti Di dulu. akhir kita. Oke, berarti ini kita keep Cuma ya. gue bilang Not kita dulu keep aja. dua awal Dua masih awal udah kayak- oke ya. Oke. Selanjutnya ada John Talks Football. Ini gaya tengil banget nih, Bang. Gue pilih karena gaya tengil banget. Pasti dombanya Coach Karakter Justin. lu kan berarti. Iya, enggak anjir. Yuk coba. Halo, aku Hilmi, dan welcome to John Talks Football. Dan di video kali ini aku bakal ngebuktiin ke kalian bahwa Chelsea adalah klub terbaik di dunia saat ini. Kenapa? Ada 5 alasan, yaitu 1, Chelsea merupakan tim dengan pertahanan terbaik semenjak eranya Thomas Tuchel. No debat. Yang kedua, Chelsea punya gelandang terbaik di Eropa saat ini. 2 dari gelandang terbaik di Eropa saat ini dimiliki oleh Chelsea, yaitu Jorginho dan Kante. Yang ketiga, kedalaman skuad yang dimiliki oleh Chelsea itu juga bagus dan itu akan membuat Chelsea dapat bersaing di berbagai kompetisi dan sepanjang kompetisi yang butuh rotasi dan itu dimiliki oleh Chelsea. Yang keempat, kelemahan Chelsea musim lalu sudah teratasi dengan hadirnya Romelu Lukaku, seorang goal getter yang dapat diandalkan dan terbukti juga dia udah ngegolin juga di musim ini. Yang kelima, faktor Chelsea nggak kayak MU, yaitu faktor Thomas Tuchel. Ya, itu aja dari aku. Thanks for watching and have a good one. Look after yourself, take care, and peace. Oke. Ini emang beneran tengil sih. Iya. Tapi gampang banget dari statementnya dia itu untuk dipatahin. Dia bilang Chelsea adalah tim dengan tim dengan pertahanan terbaik. Buktinya di Premier League. Nah itu sih gampang banget. Ya tapi memang secara persona karakter dan dia itu masih bisa emang tengil banget sih. Cuman ya itu tadi kayak gue bilang statementnya dia itu masih bisa banget dipatahin. Kenapa dia nggak bikin analisa 3 aja? Tapi dari 3 itu dia bisa breakdown lebih detail lagi daripada 5. Tapi cuma hanya sebatas. Misalnya contohnya tadi Chelsea ada tim dengan pertahanan terbaik. Iya. No debat. Maksud gue No debat. kenapa? Ya justru gue debatin Iya, dong. gue debatin. Landasannya benar. apa? Landasannya Iya, apa? Pak. Kalau dia cuma menilai dari kemenangan Chelsea dengan meraih gelar Champions League, ya itu ya lu kardus gitu. Lu bisa tahu kenapa dibilang kardus kan? Tapi poin plusnya buat gue tuh Mbak dia dengan gayanya yang kayak gitu, berarti dia ngerasa pede banget dengan gayanya yang tengil kayak gitu, pede banget. Gue penasaran aja sejauh mana dia bisa dengan gayanya itu bisa berkembang, misalkan terpilih saya jadi salah satu di sini gitu. Oke, kalau dari gue next. Ah, Next song. Gue Fajar, gue fans Liverpool dan gue akan mengandalkan Liverpool di musim depan. Bagi gue kedalaman skuad Liverpool menjadi sorotan penting karena Liverpool hanya beli satu pemain yaitu Ibrahima Konate dari RB Leipzig yang berposisi sebagai bek tengah. Sementara untuk posisi lain Liverpool tidak membeli satu pemain pun. Maka Liverpool melepas 2 pemainnya yaitu Gini Wijnaldum dan Serdar Shaqiri ke Liga Prancis. Menurut gue pemain seperti Kostas Tsimikas, Curtis Jones, Divock Origi dan juga Nico Williams itu tidak bisa melapisi skuad utama Liverpool sebagaimana terbukti pada musim lalu ketika badai cedera menghampiri Liverpool. Jika badai cedera kembali datang ke Liverpool, bagi gue Liverpool akan sulit untuk bersaing di EPL, di UCL dan piala lainnya. Dan ini menjadi PR bagi manajemen Liverpool. Di winter transfer nanti Liverpool harus membeli 1 atau bahkan lebih pemain yang dapat melapisi skuad utama. Tapi tentunya gue berharap badai cedera nggak datang ke Liverpool sehingga Liverpool bisa kembali memenangkan banyak trofi seperti UCL, EPL, bahkan Piala Dunia antar klub seperti musim 2019 lalu. ini dari Fajar LFC namanya Mbak. Fajar Liverpool LFC. banget. Apa IG-nya Fajar LFC. Kalau dari Gimana, Mbak Gita, Eh,
Mungkin buat 1-2 kali di topik LFC boleh kita coba ya, tapi gue belum tahu sih karena gue nggak dapet karakternya sama sekali. Tapi gue nggak tahu soal knowledge-nya, kayaknya modelnya belajar gitu loh. Iya. Belajar dari website online dong tentunya, bukan belajar dengan menonton pertandingan. Iya. Iya. Seperti itu kan maksudnya gambaran karakternya, karena dari apa yang dia paparkan tuh kayak udah ada di situs titik.com Iya, gitu tapi kan. gini, ini kan mereka semua baru ya. Gue sih masih ngelihat gini, ada feeling, ada karakter, ada segala macam. Kita lihat 2 yang pertama, gue nggak tahu kenapa kalau 2 yang nomor 2 terutama yang nomor 2 tuh tipikal yang nonton. Termasuk yang ketiga tadi yang gue skip sebetulnya. Itu tipikalnya nonton, tapi gue masih ini ya. Iya. Gue masih gue sih dari 4 ini gue masih yang kedua, nomor 2 tuh jagoan gue. Yang si Barca, tapi gue nggak tahu, gue lihat yang ini keep dulu, tapi dari gue nggak tahu, dari berdua loh. Kalau menurut gue tuh salah satu milih dia tuh karena pace-nya, Mbak. Ngomong rapi aja buat gue, gitu. Ngomong rapi. Maksud gue itu kan salah satu kesulitan buat orang baru ya. Maksudnya menyampaikan sesuatu dengan lancar itu gak gampang. Maksud gue, jangankan lu suruh debat, lu ngomong gitu aja belum tentu bisa, maksud gue gitu. Soalnya dari sekian banyak, salah satu yang ngomongnya lancar dan pace-nya bagus tuh dia, buat gue gitu. Ya tapi secara karakter gue juga setuju sih. Maksudnya apa yang dia sampein tuh lu bisa baca dimanapun gitu. 2-1 ya berarti. Kalau ya gue poinnya yang kayak tadi yang gue sampaikan di awal, emang kerasa banget lu kayak masih ngebaca aja di ya lu nggak nonton pertandingan tapi lu review dari tulisan orang gitu, atau lu cuma ngelihat live score atau cuma ngelihat extended highlight aja gitu. Tapi untuk analisa untuk satu pertandingan tadi tuh masih menurut gue ya masih agak minor di situ. Jadi next. Selanjutnya dari GIF WRD. Halo Jebret Tim, saya Fahri. Udah banyak yang ngasih analisa soal tim favorit mereka. Saya akan memberikan analisa yang berbeda mengenai pelatih, yaitu Jose Mourinho. Ya, Mourinho melewati 1000 pertandingan pertamanya sebagai pelatih setelah 21 tahun karir profesionalnya saat AS Roma berjumpa Sassuolo di beberapa waktu yang lalu. Mourinho mulai dikenal sebagai pelatih hebat dunia ketika membawa Porto juara Liga Champions 2004 dan menjuluki dirinya sebagai Special One di musim berikutnya saat menukangi Chelsea. Musim yang tidak akan dilupakan adalah Inter Milan 2010 treble winner dan tentunya juara Liga Champions juga. Mourinho mengusung strategi pragmatis dengan orientasi terhadap hasil. Mungkin ini tidak akan disenangi oleh penikmat sepak bola indah, tapi harus kita akui bahwa Mourinho merupakan pelatih hebat di dunia yang membawa sepak bola ke level selanjutnya dengan preparasi dan pengetahuan yang luas selain di sepak bola. Mourinho still Mourinho. Terima kasih. Buat gue, it's a big no. Reasonnya kenapa? Gue kayak denger Wikipedia dalam bentuk podcast aja. Dia cuma ngejelasin Mourinho, juara dunia, Porto, apa segala macam, sampai terus ya itu aja gitu, nggak ada analisa yang kenapa Mourinho bisa jadi terbaik. Kalau cuma sekedar dia menangkan ini ya di Wikipedia juga ada. Setuju sama. Dia terlalu analisanya masih standar banget gitu loh, dan seperti menghafal. Kalau buat gue kelihatan banget menghafalnya. Sebetulnya kita nggak nyari dia salah atau benar kan? Iya. Dia mau bilang Mourinho itu hebat karena dia Roma yakin juara, gue malah lebih ini. Tapi kayak tadi mungkin ada takutan salah. I think kalau menurut gue sih emang kalau dia mau belajar kita ajarin. Tapi kalau buat yang diseleksi ini gue nggak. Setuju. Kalau lo Bro? Kalau gue sih emang gue suka sama balik lagi PES dia ngomong sama gitu. Dan sudut pandang. Kenapa sih lu tunggu dulu. Tunggu. PES ngomong kenapa sih lu suka yang cepet-cepet? Iya, karena di DPI itu butuh yang gitu. Menurut gua kalau lu udah lambat terus lu nggak yakin menyampaikan sesuatunya tuh ya lu udah mati aja sama misalkan ketemu Bung Binder, ketemu Coach Justin, udah selesai pasti. Apalagi ketemu pandit dari MU kan. Kadang tuh mereka memaparkan itu lebih kan emang itu. suka. Gue kalau lama-lama gue pikir-pikir kayak lo berdua udah harus naik sih. Aduh. Next Tom. Lanjut dong. Gue Rifki, gue mau coba sedikit peruntungan di DPI mencari pandit. Kali ini gue mau ngebahas tim kesayangan gue, the one and only, sang La Vessia Signora, Juventus, yang menurut gue musim ini punya 2 problematika. Awal kedatangan Ronaldo ke Juventus pada 2018, diharapkan Juventus bisa mendapatkan 1 gelar UCL. Wajar aja, ini pemain punya 5 gelar UCL cuy. Namun Malang tak bisa ditolak, mujur tak bisa diraih. 3 musim pemain Portugal ini bersama Juventus, tapi tak ada satupun gelar UCL yang mampir ke kubu Juventus. Bahkan Juventus gagal mempertahankan gelar Scudetto mereka pada musim lalu. Terus gimana nih?
18 tahun Bapak ini menjadi seorang pelatih sepak bola. Memang beliau acap kali memanfaatkan pemain-pemain muda di dalam skuadnya. Yes, itulah salah satu cara biar Juventus bisa survive di musim ini. Manfaatkan pemain-pemain muda macam Chiesa, Kulusevski, hingga McKennie. Dan satu lagi nih, musim lalu set piece Juventus jelek banget Pak. Dari 23 kali percobaan, 0 gol. Pada Ralf Rangnick pernah bilang, 30% gol terjadi dari bola mati. Kenapa kamu tidak memanfaatkan hal tersebut? Yuk, karena- cakep. Gue Iya. mah tenggelnya dapat, dan kalau gue nggak tahu ya orang aslimu kayak gimana. Iya. Kalau sedikit pede sebetulnya anak bisa jadi host. Iya. Ini salah satu rekomendasi Papi Ropan. Ininya apa? Intonasi suaranya bisa naik turun. Dan Iya, gua nggak tahu. tapi Tepenakan- kalau dia tepenakan. ngomong ini buat gue Iya. ya kita ini jadi Dia- gue nggak tahu muka aslinya gimana Dia ya. dia punya mimik ya. Dia punya Dia mimik punya di situ. mimik, punya gimmick punya dari mimik gitu ya. loh. Itu Apalagi yang- niat ada lampu di depannya tuh kayaknya tuh. Iya. Jadi kayak proper Maksud banget gua, gitu. tapi dia kelihatan banget kalau dia tuh emang ngikutin dan baca. Ya udah, ini jadi dari kita masih yang kita keep orang ketiga ya. Iya. Satu, dua, tiga. Ini nomor berapa sih, Tom? Rifki. Nomor berapa ini sekarang? Sekarang itu nomor 5 Lima. kalau nggak salah. 5. 6. 6 ya? Enam. Yuk, 6. Halo Jebretim, perkenalkan nama saya Wawan dan klub favorit saya adalah Barcelona. Saya ingin sedikit mereview mengenai pertandingan Barca versus Bayern. Menurut saya, salah satu kesalahan yang dilakukan Koeman pada pertandingan ini ialah pemilihan komposisi pemain, di mana dia memilih memasang Luuk de Jong sebagai striker di saat kita bisa memprediksi bahwa pada pertandingan ini Barca bakalan lebih banyak bertahan dan sesekali mengandalkan counter. Sementara Luuk de Jong ini kan striker yang nggak punya kecepatan dan kekuatan, jadi menurut saya sangat kurang efektif bila dipasang pada saat situasi atau pertandingan-pertandingan seperti ini. Oke lah, Barca nggak punya banyak pilihan di lini serang. Namun, menurut saya jika Koeman bisa lebih mengeksploitasi pemainnya, dia bisa mendorong Frenkie ke depan untuk bermain di belakang Memphis, dan sebagai gantinya di lini tengah dia bisa memasang Coutinho, Pedri, sama Busquets. Kenapa saya pilih Frenkie? Karena Frenkie punya kekuatan, punya kecepatan, punya visi bermain yang bagus, dribble, dan akurasi umpan yang bagus. Jadi dia punya segala aspek yang dibutuhkan untuk membangun serangan cepat. Jika saya diberikan panggung di GPI, saya ingin berdiskusi dengan teman. Gimana, Bro? Kalau gue tuh suka sama analisanya yang kelihatan kalau dia nonton. Betul. Itu. Maksudnya di saat lu jelasin Frenkie de Jong lebih bagus dimajuin ke depan karena dia punya itu tuh lu dari nonton. Gak mungkin lu nggak nonton, maksud gue. Lu tahu taktik apa soal penempatan posisi, itu tuh lu dari nonton. Itu sih yang salah satu plus point dari gue gitu. Tapi untuk secara karakter saya emang belum sih buat gue. Gimana, Mbak? Bagi? Enggak. Oke. Enggak. Gue sih ikut kata Mbak Gita aja. Kalau udah enggak, ya next aja yuk. Ini ke-8 ya, tadi ke-7. Iya. Bukan ke 6. Tadi ke-7. Yuk. Ya 8. Chelsea sedang dalam kondisi kepercayaan diri yang sangat tinggi setelah memenang UCL melawan City, lalu di depan Super Cup ya, walaupun berbau keberuntungan menang dari adu penalti saja, dan juga akhir-akhir ini mereka mampu menahan Liverpool di Anfield dengan 10 pemain saja. Dan juga Thomas Tuchel akhirnya mendapatkan kepingan terakhirnya, seorang striker yang sempat dibuang Chelsea lalu kembali, seorang Romelu Lukaku dari Inter Milan. Dan juga Chelsea mendapatkan kiper gratisan sebagai kiper ketiga Bertinelli. Dan juga baru-baru ini Chelsea meminjam seorang gelandang tengah yang mampu bermain di banyak posisi, Saul, dengan pinjaman saja, dan ada opsi pembelian 40 juta euro di akhir musim. Lalu, apakah Chelsea mampu bersaing untuk Liga Primer ataukah memang tidak mampu berbuat banyak di Liga Primer karena harus memainkan konsistensi tinggi? We'll see. Ada juga lo jawab tuh dia pertanyaan yang lo omongin dari awal tadi. Sama aja gue kayak denger ini tuh nggak? Juru bicara Chelsea lagi ngomong gitu. Oke, kita Chelsea dapat hari ini Chelsea beli musim ini. Lukaku, kita minjemin si ini, kita datengin kiper. Ngapain? Gak penting informasinya. Gak penting. Boleh next ke sini? 9. Oke, yuk. Lanjut. Yap, perkenalkan diri dulu, nama gue Robi Kurnianto, dan di kesempatan kali ini izinkan gue untuk sedikit menganalisa tim kesayangan gue, yaitu Manchester United dalam mengarungi musim ini. Pertama-tama kita bahas dulu nih pergerakan MU di bursa transfer kemarin yang menurut gue pribadi cukup efektif, efisien, dan tepat sasaran. Karena mereka berhasil untuk mendatangkan beberapa pemain yang memang dibutuhkan tim untuk memperbaiki beberapa sektor yang membutuhkan perhatian khusus apabila mengacu pada beberapa musim kebelakang, seperti sektor pertahanan dan juga sektor sayap.
Belum lagi hadir kembalinya seorang Cristiano Ronaldo yang memang sudah tidak lagi muda, tapi gue rasa bisa meningkatkan semangat juang dan mental juara bagi para pemain MU. Untuk kedalaman skuad, menurut gue di musim ini sudah cukup oke kok. Tinggal konsistensinya aja yang harus dipertahankan, jangan sampai angin-anginan di tengah jalan. Apabila gue terpilih nanti, gue pengen banget untuk berdebat dan berdiskusi dengan Bung Valentino. Terima kasih Jebret Media. Oke. Brar, silakan komentar. Komentar ya, Brar. Jangan ketawa, komentar. Ya rapi aja tapi standar sih menurut gue. Maksudnya apa yang disampaikan ya biasa, ya emang lu biasa denger. Ya lu kayak lu nonton, lu biasa kita kan di DP tiap hari gitu ya. Maksudnya ya emang kayak gitu kan analisanya. Maksudnya semua orang tahu itu analisanya. Gitu sih menurut gue. Cocok untuk masuk jadi insert. Gimana Ger menurut lo Ger? Aduh. Apa yang Smart, Robi. Ya, apa yang dibilang tadi sih emang kurang ngegigit ya, karena ini untuk supaya kalian tahu juga, kita tuh di sini nyari pandit yang baru, itu pandit-pandit yang beneran untuk punya daya juang untuk bisa berdebat gitu, karena karakter dari acara kita itu kan soal perdebatannya, bagaimana kalian menyatakan argumen, tapi argumen kalian itu didukung dengan fakta dan data yang tepat, sehingga kalian bisa rangkai itu menjadi sebuah analisa tersendiri untuk bisa kalian keluarkan dan kalian perdebatkan dengan pundit-pundit yang lain. Cuman dari tadi tuh gue masih belum kecuali yang pertama yang kedua dia punya karakter. Malah yang ketiga yang gue bilang skip itu lebih punya karakter loh. Iya. Gitu. Cuman ya buat gue masih ya bisa coba lagi kalau ada DPI mencari pandit. Gak apa-apa. Mungkin DPI mencari host juga ya. Next yuk. Perkenalkan, saya Windu dan saya seorang Juventini. Saya akan membahas tentang klub favorit saya Juventus di musim ini ya. Kepergian Cristiano Ronaldo ke MU cukup mengagetkan saya sebagai fans Juventus. Tapi di sisi lain saya udah gak heran karena hubungan Ronaldo dengan Allegri sendiri tidaklah baik. Kemudian ini adalah kesempatan untuk seorang Dybala, Chiesa, dan Morata menunjukkan tajinya untuk lini depan Juventus. Ditambah kedatangan Moise Kean nih. Ketika Ronaldo pergi, Moise Kean datang. Moise Kean sendiri sudah sangat dikenal Allegri. Jadi lini depan sangat bisa diandalkan ya. Kemudian saya sangat bersyukur dengan kedatangan Locatelli yang menambah kaya skuad Juventus di lini tengah. Dia akan bersaing dengan Arthur, Bentancur, Weston McKennie di sana, ada Aaron Ramsey. Jadi buat Juventus semoga dapat bersaing ke 4 besar. Saya akan berdebat dengan Bung Binder Singh bila diperkenankan. Terima kasih Jebret Tim. Oke. Coba deh. Tapi yang lain selain Juve? Apa? Maksud gue kalau dia misalnya analisa sebagai analisa selain Juve. Oke, boleh. Ada brandnya, tapi gue nggak tahu ininya ya. Karena dia kan ngomongin Juve. Pasti ini dikirim ya sebelum ngeliat Juve. Iya sih. Ya, cuma kalau gue ngeliat karakternya dulu aja. Gue liat karakternya dulu. Untuk sementara ini di keep dulu deh. Boleh. Windu namanya. Windu. Abrar, ada komentar? Gua. Ya kalau misalnya nih sama-sama Juve sama yang tadi yang Rifki dari opini.id ya lebih bagus Rifki. Maksudnya kalau sama-sama ngomongin Juve. Rifki yang tadi yang ada lampu yang gue bilang itu lighting di depan. Iya, itu Rifki. Maksud gue kalau lu sukanya seri A, lu harus bersaing sama Rifki sih. Gue akan lebih mirip Rifki gitu. Iya. Will sih. Gary kenapa? Gary udah ketawa gue pas ngomongin Juve karena bukan Milan. Iya, karena bukan gitu Mbak. Karena sejauh ini masih belum gue temuin analisa-analisa yang bisa memberikan karakter bagi mereka untuk berdebat sih so far. Karena kan yang kita cari di sini adalah kalian yang akan langsung berdebat dengan panditnya di Dewan Pundit Indonesia ini gitu. Jadi ya kesempatan kemarin tuh seharusnya dipergunakan dengan baik lah. Cuman sampai sekarang masih ya biasa aja sih kalau buat gue. Tapi dikit dulu deh kalau dari gue. Nanti gue tunggu sampai ke 24 next yuk. Ini ke 12 ya. Oke, habis ini ada idolanya Abrar. Kita lihat ada siapa ini. Coba cek. United musim ini. Sama lah, bedanya apa? Bruno sentris. Ya kan, kalau dia sampai cedera ya udah. MU doang. Cuma nama besar doang. Terus nggak ada yang buat pemain muda. Karena lu lihat dia 3 games 3 gol, terus lu pikir dia bakalan 38 pekan 38 gol. Ada yang gitu kayak gitu. Terus Ronaldo
Lu pikir bakal berapa? 20 gol? Gua sih nggak yakin di Premier League 20 gol. Mungkin, tapi ya berapa dia nggak cedera ya. Premier League tahu berapa Begitu keras. tuh kayak gini. Sancho, ya skillnya bagus. Begitu tuh kayak Mungkin gini. perlu Haaland kali. Musim depan. Varane. Oke lah. Yaudah, gua keep. Terus gue nggak yakin sih nggak beli holding midfield itu keputusan yang bagus dari Ole dan MU ya, karena kita tahu sendiri Fred tuh ya gitu-gitu aja biasa-biasa aja sebetulnya, bukan pemain yang luar biasa. Lalu Maguire ya, gue bingung Maguire itu punya saudara kembar atau gimana sih di Inggris, di timnas Inggris sama di MU punya beda banget, nggak ngerti gue. Nah, ini analisanya simple tapi bisa bikin orang kesel. Iya. Kesel dalam artian gini ya, karena memantik orang tuh, kenapa sih lu ngomong kayak gitu? Nah, itu kan akan jadi apa? Kayak dia perdebatan. Iya. Maguire punya saudara nggak sih di Inggris? Iya. Kok beda antara di timnas sama di sini? Itu kan dia mikirnya jauh, nggak sekedar satu pertandingan. Kalau gue ya, Iya. itu kalau ini orang niat dan niat belajar, udah deh, karakter udah pasti dapat. Iya. Gue nggak tahu ya, mudah-mudahan pas lagi di sini jangan gugup aja. Iya. Sama mau belajar. Kalau tadi poin yang gue bisa kasih kredit ke dia ketika dia analisasi ini sih, si holding midfielder itu emang itu salah satu ya semua juga tahu gitu, kalau kalian penonton setia DPI ya yang masalah utama MU itu ada di situ gitu, dan itu berani dia dia kulik, dia bahas di situ. Jadi itu salah satu poin Gue kredit paling yang senang sih karakternya, Ger. paling Iya sih. ini apa namanya, buat gue ya misalkan tadi Mbak Gia bilang soal dia nyampein apa soal karakternya sama statement yang terakhir itu, buat gue dia bisa bikin clickbait. Kalau di DP itu harus penting, lu bisa memberikan statement yang kontroversial, tapi lu bisa menjelaskan. Menjelaskan. Ini kalau kita lihat kayak yang 3 tadi gitu, dia punya karakter, tapi sebetulnya lo jangan sampai bilang ya nggak ada, no doubt, titik. Nggak bisa begitu. Kalau ini kan banyak banget yang bilang, yang dia bilang soal Maguire, yang dia bilang soal Varane, itu semua dia kasih penjelasan versi dia yang bisa nimbulin perdebatan. Bukan matter benar atau salahnya ya. Dan luckily dia nggak salah. Tapi dengan ini kayaknya bawaannya kita yang denger di sini mau ngedebat kan, si antit gitu kan. Nah gitu loh. Ya sama itu sih, kalau misalnya siaran di sini, jadi nih misalnya nih kepilih nih, jangan pakai kacamata, mau zoomnya jauh ke sana. Oh iya. Wah gitu. Aduh. Gue malah nanti kalau di sini. Lucu emang kebanyakan pakai kacamata. Kebanyakan pegang stand up. Ini gimmick. Komedi. Yuk lanjut. Lanjut. Hai Jebretim, perkenalkan nama saya Al, domisili di Depok. Beberapa faktor yang bisa membuat Luuk de Jong sukses di Barcelona. Yang pertama, Luuk de Jong cukup bagus dengan bola-bola atasnya, yang mana kita tahu Barcelona sangat buruk dalam serangan, terutama dengan bola-bola atas. Yang kedua, Luuk de Jong pernah berduet dengan Memphis Depay di PSV pada tahun 2014-2015 dengan mencetak 54 gol. Yang terakhir dan ketiga, Barcelona memiliki opsi bermain dengan 1-3-5-2 seperti musim lalu dengan menempatkan Depay sebagai striker yang lebih mobile dan Luuk de Jong sebagai striker yang menjadi target man-nya. Oke, jika saya terpilih, saya ingin berdebat dengan Coach Justin. Thank you. Begitu. Lu mati lo bawa 2014 ke Justin sih. PSV lo bandingin sama. Ya ibaratnya gini, gue sama Abrar pernah kerja sama dulu di TV yang lama gitu. Kita pernah create apa Brar di sana, Brar? Iya kan? Terus tiba-tiba kita ketemu lagi di kerjaan ini kan. Terus kita pernah buat apa? Yang beda suasana, beda teman satu tim, beda lingkungannya juga. Gini, ya kalau komparisi gitu. Gue cuma bilang gini, lo kalau mau membuat analisa, lo jangan terlalu jauh nariknya. Apa enggak, lo kayak ngerangkum dari YouTube itu nyaplok-nyaplokin gitu. Sebetulnya lo satu aja lo fokus. Lo satu aja fokus. Nah lo kemana-mana tuh dan riset lo terlalu banyak. Jadi buat gue cara meriset aja masih perlu PR gitu. Ya jadi gue nggak bilang lo jelek ya. Yang tadi tuh gue nggak bilang dia jelek, cuma mungkin variasi yang dia pengenin justru malah kemana-mana. Iya. Jadi nggak fokus ke satu. Ini bakal jadi bahan pembantaian. Apalagi lo kalau dapet host kayak Panji lo. Tapi ya jangan kan Panji lah, sama Niko aja. Niko juga bilang kardus. Tapi maksud gue mungkin dia mencari keunikan data itu ya. Misalkan kayak dia pernah kerja sama di 2014-2015 di PSV kan gak banyak orang tahu, maksudnya untuk orang yang gak ngikutin Liga Belanda ataupun Belanda maksud gue gitu. Masa sih? Lo gak tau? Gue aja. Ya gue tahu. Sebelum De Jong itu juga pasti semua orang bilang itu. Enggak, maksud gue
gini sih, kayak unik karakter itu, lu bukannya bilang dari itu sih Gerbra. Kalau gue sih masih bilang gini, takutnya demi kemenarikan satu konten dibawanya kemana-mana. Cara risetnya aja menurut gue masih cara riset penulis, bukan cara riset pandit. Oke, kalau lo mau nulis oke. Minum lu yang itu. Udah geser doang. Tapi kalau lo jadi penulis, lo punya bisa mainin kemana-mana. Tapi kalau lo untuk jadi pandit, kayaknya kita mesti belajar dari ini dulu deh, how to-nya. Betul. Jadi nanti dulu ya, kita next dulu aja deh. Iya. Yuk next. Halo Jebret Tim, perkenalkan nama saya Brian dan saya adalah fans Tottenham Hotspur sejak tahun 2010. Saya mau bahas sedikit tentang filosofi sepak bola yang sering banget dibahas atau diungkapin sama Coach Justin nih. Kalau Coach Justin bilang kan tim yang bagus, tim yang hebat itu adalah tim yang bermain cantik, yang bermain bagus. Masalah hasil itu belakangan, yang penting main bagus, menciptakan namanya peluang, nanti gol bakal datang sendiri. Saya ada setujunya dengan konsep ini, tapi saya juga tidak sepenuhnya setuju. Karena menurut saya untuk berkompetisi, tim pasti mengincar kemenangan, itu nomor satu. Kalau mau menghibur, mungkin di pertandingan persahabatan atau pertandingan amal. Tapi kalau untuk berkompetisi, kemenangan nomor satu. Yang kedua, menurut saya, konsep seperti ini tidak bisa diterapkan secara universal di semua tim. Karena tidak semua tim diberkahi oleh pemain-pemain yang kualitasnya itu sama rata dari lini ke lini. Contohnya di Spurs. Spurs itu, dia punya kekuatan di lini depan, yang punya kecepatan. Maka itu diandalkan untuk melakukan serangan balik. Nah, mungkin segitu aja. Terima kasih. Untuk debat, mungkin saya mau sama Coach Justin. Nah, dari kalau gua nih Mbak, gua melihat ada sesuatu yang bisa dikulik dari dia. Itu pertama. Kedua, dia memberikan statement dengan membanter atau mengcounter statement dari pundit yang ada di sini. Dan itu menurut gua adalah satu poin plus karena dia nggak ngebahas timnya, maksudnya dia nggak, walaupun tadi dia bahas Spurs, tapi untuk statement awalnya tuh gue memperdebatkan statementnya si Coach Justin. Permainan bagus dari sebuah tim itu ternyata tidak bisa dilakukan oleh semua tim. Nah itu yang dia lakukan gitu, dan menurut gue itu satu kredit poin lagi bahwa memang dia sangat memperhatikan, dia sangat dia punya ngikutin acara ini ataupun di YouTube-nya Coach Justin, dan itu yang bisa membuat dia itu bisa mudah-mudahan dia bisa terpilih sih kalau dari gue. Kalau gue cuman butuh 10 detik Mbak lihat dia. Iya. Menurut gue menarik deh. Gue cuma 10 detik lihat dia. Jadi orang pertama yang masuk dalam list 24 gua. Dia. Gue nyari anak-anak seumuran dia yang punya karakter, sama kalau dia mau belajar menurut gue tinggal dicetakin tenggelnya dapet nih. Itu aja, asal flow-nya antara ketengilan sama otak mesti sinergi ya. Iya, betul. Dia nggak bisa bertahan nih, gitu loh. Tadi soalnya emang masih rata-rata air, tapi buat gue ya itulah masih bisa kita ulik di situ. Gue setuju. Kalau rata-rata nilai diraport, Mbak. Aduh. Ya, lanjut ya. Halo Jebret Tim, gue Adrian, gue mau bahas MU versus West Ham. Ya, kali ini Ole melakukan penggantian pemain dengan sangat tepat. Ole memasukkan pemain yang terakhir membawa malapetaka Jesse Lingard menggantikan Pogba. Dan di sini Lingard menekan sisi kanan West Ham dan bisa masuk ke kotak penalti yang dimana Pogba tidak lakukan sebelumnya. Dan akhirnya saat Matic masuk, Matic mampu memberikan assist kepada Lingard yang berdiri dalam kotak penalti dan akhirnya bisa mencetak gol kemenangan. Walau sebenarnya pahlawan kali ini adalah David De Gea. Sebuah tren positif lagi untuk Ole dan gak mustahil kalau Ole memenangkan gelar musim ini. Ya memang sih gak ada yang pasti karena ini sepak bola. Ole diganti pelatih dengan banyak pengalaman dan banyak gelar pun juga belum tentu MU bisa langsung juara. Contoh Pep, setelah 10 tahun akhirnya dia mencicipi lagi final Liga Champions setelah 5 tahun menghabiskan 900 juta euro di City. Tapi ya tetap kalah. Ya karena memang sepak bola nggak ada yang pasti. Tapi ya, please be fair dan jangan tersesat. Salam Jebret. Ini Adrian pernah kita coba di sini. Pernah sama Coach Justin. Kalau dia Adrian fans MU kan? MU banget. Terus dia bikin video dalam mobil, gue kayak inget siapa gitu. Siapa gitu. Cuma ya Mas Panji waktu itu kan kita pernah Zoom juga kan. Dia di mobil kan. Ya, jadi kalau menurut gue iya Bang Valen juga gitu kan. Suka bikin video di mobil. Nah, cuman ya nggak bisa dah, kenapa juga Adrian coba? Kalau Adrian gimana? Sebenarnya maksud gue dia punya pengetahuan itu ya. Cuman gue nggak tahu sih pengetahuan dia selain MU. Iya, itu sih gue masih mempertanyakan itu. Cuman sebenarnya dia mencoba kasih komparasi
antara Pep sama Ole yang maksudnya sama-sama ya kan, maksudnya Pep keluar duit lebih banyak dan maksudnya dia gue lihat sih kayaknya dia ini dah dari pertandingan yang Pep kalah sama Spurs iya. Terus dan MU tuh menang 2-1. Oh, itu. iya. Kayak itu sih. Ya soalnya ya setahu gue juga kalau nggak salah ya kalau mau compare ya dengan pengeluaran terbanyak ya MU juga termasuk salah satu terbanyak kan. Gitu. Bagita? Buat orang yang udah pernah duduk di DPI gue kecewa. Iya. Karena analisa lo kan udah pernah ketemu, gue kasih sama Justin lo langsung. Harusnya lo lebih gila lagi, lebih deep analisanya. Gitu aja sih. Cuma gue masih simpen deh, masih satu kali kesempatan. Cuma lo kan udah pernah ada di DPI juga. Iya. Harusnya udah tahu karakternya kita kayak apa, pacing sama segala macem. Buat gue sih masih banyak PR, tapi ya udah. Karena kita nyari juga susah, gue mau keep dulu. Next aja yuk. Gua Hilmi akan menganalisa tim kesayangan gua, Manchester United. Kembalinya Cristiano Ronaldo ke MU, ini ibarat mantan kalau balikan. Berharap kenangan indah dapat terukir kembali, tapi lupa bahwa kondisi tak lagi sama. Selain Ronaldo, MU juga mendatangkan pemain yang berposisi sebagai sayap, bek, dan kiper. Padahal, lini tengah juga perlu dibenahi. MU butuh gelandang box-box yang mampu mengatur permainan dan yang paling penting bisa konsisten. Ya nggak, Fred? Skuad inti MU musim ini salah satu yang terbaik, tapi tidak dengan pemain cadangannya. Karena mungkin kualitasnya jauh di bawah pemain inti, atau sang pelatih yang minim taktik tidak pandai merotasi pemain, bahkan mungkin keduanya benar. Untuk mengarungi musim dengan berbagai kompetisi, gue yakin MU bisa meraih banyak gelar. Kalau semua format kompetisinya seperti Community Shield, 1 kali bertanding langsung juara. Sekian analisa gue jika terpilih gue ingin debat dengan Dias Danar. Terima kasih. Wah, luar biasa. Kenapa Dias Danar? Dias Danar itu host. Dia nggak baca nggak sih tadi? Enggak. Ngelihat di sini. Iya kan? Matanya. Iya, makanya Mata kelihatan. tidak bisa berbohong, Iya, sayang. Kelihatan sih. Gue nggak bisa kasih analisa diinin dulu deh kalau gue ya buat yang ini. Ya kalau gue sih enggak. Mohon maaf ya, mohon maaf. Lanjut. Next. Oh, Abra udah bilang next berarti ya. Ada siapa nih? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. football semuanya, gue Indah Gamatia dari Bekasi. Sebetulnya gue agak surprise dengan perombakan habis-habisan squad Spurs terutama di lini belakang kemarin ya. Aurier pergi, Toby pergi, kita beli kiper baru, Johar pergi gitu. Kemenangan Tottenham ini sebenarnya masih tipis-tipis, 1-0, 1-0, 1-0. Bahkan ada satu pertandingan yang itu kemenangannya diraih karena penalti gitu kan. Harry Kane yang sempat dirumorkan akan hengkang dari Tottenham. Alhamdulillahnya dia bisa bertahan di Spurs buat musim ini. Itu artinya Nuno kan punya lebih banyak pilihan untuk mengatur serangan. Selama ini dia lebih mengandalkan winger kayak Stone atau Lucas Moura kayak gitu. Si Levy ini ingin membentuk Spurs itu seperti sebuah tim yang bisa mengembangkan bintang baru, mengembangkan orang-orang yang baru kayak gitu, pemain-pemain baru. Pengen banget ngobrol bareng sama Coach Justin. Sini Coach, kita ngobrol bareng yuk karena cuma ada satu tim terbaik di London. Ayo dong sini Coach. Kita ngobrol Saya bareng. trauma nih kalau yang begini-begini nih. Maksudnya trauma diajak debat gitu. Karena kalau kemarin diajak debat, akhirnya ini gitu nggak bisa ngonter balik. Dan akhirnya iya aja. Sementara kebutuhannya kan kita harus membuat perdebatan itu sebagai show ya. Sebagai satu bentuk show dan akhirnya itu bisa jadi bahan perdebatan gitu. Nah cuman ya tadi sih kalau gue ngeliat dipotong-potong juga ya Mbak. Iya. Cewek. Satu-satunya. Bener. Satu-satunya yang daftar. Ya itu sih kalau saya mah cewek terus begitu. Kalau gue sih sebenarnya penasaran bahas sama dia, maksudnya cewek terus ya apa yang dia suka kan Spurs maksud gue. Apa maksudnya nggak banyak yang kayak gitu. Gue denger Johar dari dong. Nggak tahu. Nggak tahu ngomong Johar. Tadi nggak pernah. Pertama dia baca, yang kedua dia edit, Iya. yang ketiga gue nggak tahu emang benar Spurs atau enggak. Tapi yang keempat yaudah kita kasih aja kesempatan karena ini satu-satunya cewek. Iya. Gitu ya. Gue pengen tahu aja dia bisa jelasin nggak sih, maksudnya bisa dia suka Spurs gitu. Iya, Yang sederhana itu Spurs maksud aja gue, dulu. Kita ngobrol pas nanti ada Bang Benhart mungkin ya. Iya, boleh. Pas lagi Spurs lagi ini nanti kita ajak aja untuk ngobrol bertiga berempat gitu Iya. kan. Tapi gak apa-apa. Gue belum pernah lihat Pandi cewek. Iya, belum ada. Kita kasih coba kesempatan lah. Gue juga penasaran dia kayak punya obrolan bertiga gitu Mbak sama temennya. Namanya Gamatia Production gitu. Bertiga dia. Nah salah satunya penggawainya dia gitu. Gue penasaran aja. Ngomongnya tentang bola? Ngomongin bola. Ngomongin bola. Maksud gue emang sebola apa lu gitu. Dia pasti bola. Kalau gue kan cewek nggak ngerti bola. Jangan percaya juga. Bagi
temen gue aja bingung. Aduh, udah cewek nih telepon gitu. Ya udah cakep gitu kan, ngerti bola tuh kayak idaman. Aduh, gue paham. Idola semua laki-laki ya. Idola semua laki-laki. Coba gue punya cewek yang ngerti bola, bisa nonton bola bareng gitu kan. Ini sebenarnya kayak salah satu impian gue kalau misalnya gue punya bini gitu. Enggak mbak, maksudnya kalau lu punya bini gitu kan sebelum tidur kan di pillow talk-nya itu ngomongin bola kan kayak elegan gitu. Lu tau gak sih Ibrahim Diaz semalam bego banget. Iya. Enggak ngebahas soal Ronaldo ganteng ya. Enggak gitu. Kenapa gue jadi begini, coy? Ya next ya. Lanjut, Tang. Tapi laki gue gak suka bola. Yuk lanjut. Halo, nama gue Akbar dan sebagai fans MU gue mau nganalisa gimana nantinya partnership antara Bruno dan juga Ronaldo di MU. Nah, banyak yang bilang kalau Bruno dan Ronaldo itu kalau main bareng tuh sering gak cocok. Bruno sering ketutupan, Bruno sering banget main yang jelek. Nah, problemnya menurut gue adalah kalau di MU dia tuh sering act as a second striker dan juga dia juga yang nerima end passing gitu. Nah, contoh kayak Pogba end pass ke dia, bahkan juga Maguire gitu loh. Yang dimana dengan role kayak gitu Ronaldo juga ngelakuin hal yang demikian gitu loh. Nah, makanya kalau di timnas Portugal tuh sering ngadat, gue sering gak jalan lah mereka berdua. Contohnya kayak di minggu lalu Portugal lawan Irlandia yang setelah Bruno keluar, Portugal baru in mainnya dan juga bahkan nyetak 2 gol untuk comeback gitu. Nah, saran gue buat Ole bukan gimana dia maksimalin Ronaldo gitu buat dia tetap nyetak gol, karena dia bakal tetap nyetak gol, tapi lebih ke gimana maksimalin si Bruno supaya dia tetap main bagus. Nah, dengan cara dia bisa ngelihat gimana Paul Scholes dulu main di MU, gimana dia tetap berada di lini kedua sebagai server dan juga dia bisa nyetak gol juga Indi. Begitu, komentar. Keep dulu. Iya, setuju gue. Keep dulu. Keep, gue gak langsung bilang iya ya, tapi keep dulu. Karena solutif ya, maksudnya dia nanya terus dia ngasih pendapatnya gitu. Menurut gue sih gitu. Kurang sisiran doang sih. Aduh. Mungkin modelnya gitu. Kalau masih banyak PR, tapi keep dulu. Iya. Yuk. Hola Jepret Team dimanapun Anda berada. Saya Akbar, pandit Jowo yang kebetulan tinggal di Bekasi. Singkat saja saya akan sedikit membahas tentang Manchester United, yang mana di beberapa kesempatan yang lalu saya sempat mention di Twitter dengan Koci terkait penilaian beliau terhadap Ole Gunnar Solskjaer, yang mana beliau memiliki pendapat bahwa Ole adalah pelatih yang miskin taktik, Ole tidak akan pernah bisa membawa MU kemana-mana, bla bla bla. And as we know bahwa Koci adalah salah satu pandit terbaik yang pernah kita miliki. Beliau ada kemampuan dalam menganalisa sesuatu dengan tajam ya. Dan tugas saya adalah untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa Koci juga seorang manusia yang bisa melakukan kesalahan, dan kesalahan tersebut adalah penilaian beliau terhadap Ole Gunnar Solskjaer yang akan saya patahkan menurut data-data dan analisa-analisa yang telah saya kumpulkan. Dan Koci, I'm looking forward to face you and it's an honor. Ya, kalau saya menilai ini memang dia cuma tantangan doang, tapi gue pengen tahu benar nggak dia ini. Cuma PD-nya dapet sih. Karakternya dia itu kayak ngomong dia Koci. Gue ngikutin, gue lihat IG-nya dia penyanyi, Mbak. Oh tuh bener kan, gue curiga di situ karena dari karakter voice-nya dia. Hah? Kata Bagaskara? Dia nggak tahu mah. Kalau Project. Tapi ini udah berusia ya? Kayaknya kayak ya gue ya deh. Mau? Gue mau. Oke, boleh. Lo mau? Ya ntar kita tunggu aja. Iya. Karena gue masih penasaran, gue nggak tahu apa analisa perotakannya gimana. Iya. Dia cuma nantang aja kan. Iya, kan kita ngelihat karakternya kayak gimana. Iya kan, buat di karakter pertama, kenapa nggak buat kayak dia aja gitu? Udah ada kita mencuri perhatian dari situ. Iya, dia kalau karakter nomor 1 sih dia nonjol, ada apa kelihatan gitu sama kita. Nonjol benar. Apanya? Karakternya. Kalau buat gua karena dia biasa ngeband kan, maksud gua pasti punya jiwa tampil. Ya. Nggak aja buat gua. Sederhana itu. Iya. Ini mungkin geng-gengnya Mas Jaka. Iya. Antisipasi gue ya, gue takut kalau dia cuma tahu soal MU aja. Kan kita punya pengalaman akan hal itu kan. Makan satu tim aja. Tugas. Lanjut. Saya Reza. Saya akan memberikan sedikit analisa tentang tim favorit saya, yaitu Chelsea. Oke, Chelsea 3-4-3 ala Thomas Tuchel atau 4-2-3-1 ala Coach Justin. Seperti yang kita ketahui bahwa Chelsea sekarang bermain dengan 3-4-3, di mana memiliki poin plus dan poin minus. Poin plusnya adalah Chelsea bermain dengan 3 center back dan 2 DM dan 2 gelandang sayap yang sesekali membantu pertahanan. Ini akan sangat memperkokoh
area pertahanan Chelsea. Satu. Namun poin Yang minusnya gua cepat adalah tuh. Chelsea bermain hanya dengan 2 DM dan 2 gelandang sayap. Di sini akan mungkin banyak ruang kosong di area tengah Chelsea yang kapanpun bisa dimanfaatkan oleh lawan. Lalu 4-2-3-1 ala Coach Justin. Chelsea bermain dengan 4 back menurut saya kurang ya, karena hanya bermain dengan 2 center back dan 2 wing back, di mana 2 wing back ini memiliki tipikal yang sangat menyerang. Seperti yang kita ketahui juga bahwa beberapa pertandingan terakhir gelandang sayap Chelsea ini sangat telat untuk membantu pertahanan. Maka dari itu 4 back menurut saya akan memperjelek kualitas pertahanan Chelsea. Lalu formasi apa yang cocok menurut saya 3-5-2 adalah formasi yang paling oke untuk Chelsea. Karena apa? Karena dari sisi pertahanan dia memiliki 3 center back dan 2 DM, dan dari sisi menyerang dia memiliki 1 gelandang yang memiliki mobile untuk ke depan ataupun ke belakang. Siapakah Dengan itu? adanya 2 gelandang sayap yang bisa membantu penyerangan ataupun bisa membantu pertahanan. Di sini akan memperkokoh pertahanan Chelsea dan juga mempertajam lini serang Chelsea. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Gue nggak punya pandai Chelsea, gue bilang oke. Tapi emang ini ya jebret tim ya. Yang kedua, gue nggak punya pandit ganteng. Ini lumayan lah. Oh, tipe lo begini, Mbak? Enggak. Oh. Iya sih kayaknya. Enggak dong, Enggak ya? kan oriental. Oh iya. Kok nanya emang ada? Aduh. Enggak, kalau misalnya dia ini namanya siapa tadi? Reza. Kalau Reza ini menurut gue dia sangat ini ya, sangat menarik perhatian karena dari apa yang ditampilkan, selain dia memang pandit Chelsea, dan supaya kalian tahu juga nih jebret tim, pandit Chelsea itu sangat jarang sekali yang mereka mau daftar ke kita ya. Apa kita nggak nemu, apa memang tidak tersampaikan? Abisnya ada lagi Chelsea lagi. Ada tadi di awal juga Chelsea kan yang pertama yang ngerokok. Iya ngerokok ya. Tapi maksudnya sangat minim banget gitu kan? Pengetahuan. Iya. Tapi tadi bagus. Iya tadi oke sih. Nggak pede, asli orangnya kelihatan banget nggak pede. Tapi kalau nanti di penjaringan Jakarta Utara, Cong, maksud gue kalau diiniin dia bisa, ya nggak tahu ya, dapat aja sih looknya, karakternya. Looknya kita nggak boleh bohong, ini kan layar ya. Gitu. Nggak tahu juga kalau nanti kayak pelatih Chelsea Thomas Tuchel tapi mukanya Tuchel kan nggak enak. Tuchel. Anjing. Aduh. Next. Gue belum nanya lo gimana? Gak apa-apa. Gak, kalau gue tadi ini salah satu yang gue pilih cepet tanya gitu. Kucel buat di. Kalau bagi ngomong ganteng, gue dari awal udah liat, oh looknya udah bagus gitu. Ini cocoknya sama bagi gue udah tahu. Kucel yang makan di pinggir jalan. Anjay, itu pecel. Bukan yang salah. Pecel. Kita emang gak ada yang ganteng tau gak? Pandit DPI itu gak ada yang ganteng. Yang cakep tuh cewek-cewek doang, Nesa, Intan. Enggak, udah gitu dia ngerti taktik, Mbak. Maksudnya dia 4-3-3 ala Tuchel atau 4-2-3-1 ala Coach komparasi Justin. kan, dia komparasi. Saya menjawab kenapa lebih jelek kalau pakai ini gitu. Enggak, gue lagi bilang, kita tuh gak punya pandit ganteng, coba pandit ganteng. Terakhir Kang Jalu. Parah lo ketawa. Ger, parah lo. Enggak, Kang Jalu ganteng kok. Banget. Gantengan kunci. Kata bininya. Iya. Yuk. Halo jebret tim, nama gue Dendi dan gue pengen ngebahas tentang kemenangan Chelsea di Champions League di tahun 2012 bersama The Lucky Bastard Roberto Di Matteo dengan kemenangan Chelsea di Champions League kemarin bersama The Genius One Thomas Tuchel. Nah, banyak banget yang nyamain karena katanya Thomas Tuchel ini cuma beruntung aja bisa menang Champions League, sama kayak Di Matteo tinggal nungguin Thomas Tuchel dipecat aja. Bagi gua ini beda banget. Kalau lu inget di tahun 2012 kemarin, Di Matteo datang menggantikan Villas-Boas dengan tidak adanya pondasi permainan yang jelas. Kalau lu lihat Di Matteo cuma masang 11 pemain, habis itu reaktif. Kalau lawan nyerang lu bertahan, kalau lawan bertahan lu nyerang, udah gitu-gitu doang. Jadi nggak ada pondasi permainan yang jelas. Beda sama Thomas Tuchel. Thomas Tuchel datang, dia membawa pondasi permainan yang sangat-sangat disiplin ala Jerman. Habis itu setiap pemain punya areanya masing-masing. Bahkan Thomas Tuchel mampu membuat para pemain Chelsea yang tadi sudah tidak bersinar lagi di tangan Lampard bersinar lagi seperti Rudiger maupun Alonso. Makanya gue sebagai fans Chelsea senang banget ngeliat Chelsea menang Champions League yang kedua kalinya dibandingkan yang pertama karena adanya pondasi permainan yang jelas, bukan karena keberuntungan. Nah, kalau misalnya untuk debat, gue mau sama siapa? Habis semenit soalnya. Mau sama siapa? Sama Dejan. Sama Dejan gak main Coach Justin. Ngomong Milan ngomong Milan sama Coach Justin domelin. Oke lah. Dan ya kelihatan dia kan punya pengalaman ya? Iya, punya pengalaman pernah kesini sama ketemunya waktu itu sama Coach Justin sama duo Tinder. Gila sih. Hostnya Panji lagi. Itu pasti. Nanti gue preview dulu deh pas lagi itunya kayak gimana. Tapi buat gue sih dia mungkin karena di sini udah pernah juga tadi ngomong tahu karakternya ya. Terus suaranya juga. Coba lihat ton suaranya juga ya. Suaranya berat ya. Berat banget. Latar belakangnya Abang Noni, Mbak. Kok kayak Denboy mungkin? Wah, enggak dong. Enggak dong. Kayak Denboy? Enggak.
Ki Denboy. Enggak. Denboy yang lain kali. Enggak ada, Cong. Itu kan. Apa? Enggak sih? Enggak, bukan, Mbak. Gue pikir Denboy tadi. Enggak, bukan, Mbak. Sejenis. Denboy Denny, Mbak, bukan Dendi. Namanya sih mirip. Namanya mirip Denboy. Kenal Denboy ya? Kenal dong, Nah, kan gue ini. pegang dari awal. Denboy. Agen suka-suka. Ayo lanjut. Halo Jebret Media, gue mau membahas tim kesayangan gue yaitu FC Barcelona, di mana menurut gue tahun ini Barcelona punya lini serang yang cukup variatif dengan mendatangkan Luuk de Jong. Karena dari dulu Barca itu cuma mengincar kepala Gerard Pique pada waktu corner kick, tapi sekarang punya another option dengan ngincar kepala Luuk de Jong. Nah, kita tahu Barcelona gitu, waktu corner kick biasanya umpan pendek dari sudut, kalau misalnya Pique berdirinya nggak bebas, kemudian masuk ke dalam, biasanya bola dicuri di counter kemudian kebobolan. Tapi sekarang kita punya Luuk de Jong, kita punya alternatif buat corner kick. Kedua, Barcelona saya yakin bisa mencari pengganti Lionel Messi cepat atau lambat, karena dulu pengganti Ronaldinho adalah Messi. Waktu Ronaldinho cabut, kita semua galau gusar, tapi akhirnya Messi bisa muncul. Kemudian yang ketiga, Barca harus cepat-cepat mencari back tengah, minimal back tengah senior bukan Araujo, karena Eric Garcia dan Pique butuh di challenge oleh back tengah senior dan berpengalaman. Thank you. Begitu? Belum ya? Iya. Buat gue misalkan analisanya juga masih, menurut gue nih misalkan dia bilang Pique itu harus dia challenge sama back yang lebih bagus. Pique Araujo aja jauh lebih bagus dari Pique sejauh ini. Terus kenapa lu masukin? Hah? Ya dia bagus. Nambah-nambahin Bagusnya slot. jadi striker. Hah? Si Pique. Iya. Bagusnya striker, emang gue agak lain. Iya sih. Ya masih banyak yang dari 20 ya, awal masih lebih banyak yang untuk kita coba dibandingkan yang tadi sih kalau Iya. menurut gue. Oke, next one. Hola, gue Aulia. Gue di sini ingin mencari sedikit peruntungan untuk mengikuti DPI Mencari Pandit, dan gue ingin membahas Manchester United sebagai tim favorit gue. Di mana Manchester United ini terdapat hasil yang mengecewakan, takluk oleh Young Boys 2-1 di ajang pembuka UCL musim 2021-2022. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan MU menerima kekalahan. Faktor yang pertama, yaitu MU cenderung bermain sangat bertahan ketika Ronaldo misalkan mendapatkan kartu merah, padahal MU mempunyai kapasitas pemain yang cukup bagus untuk menyerang dengan 10 orang. Dan juga yang kedua, MU sangat minim variasi serangan dan hanya mengandalkan long ball. Dan yang ketiga, MU ini tidak bisa mengontrol bola, sehingga pada saat Young Boys melakukan pressing, MU sangat kewalahan, dan juga MU sangat layak menerima kekalahan ini. Harapannya untuk MU ini dapat bermain lebih berani, mengambil resiko, dan juga dapat variasi serangan yang cukup bagus untuk memenangkan beberapa pertandingan ke depannya. Dan saya menantang Bung Harpa untuk mengikuti debat ini. Terima kasih. Dia nantang Bung Harpa kayaknya dengan statement Bung Harpa yang Maguire. Iya, itu dah Maguire. statement Iya, Pique deh Maguire kayaknya. apa back sampah. Pandit enggak. Kalau dia mau jadi host mungkin bisa. Karena ya. suaranya lumayan, ada knowledge-nya. Kalau Pandit kenapa enggak? Karena enggak kelihatan pede. Dari paparan dia sendiri aja dia nggak pede. Padahal itu dia versus kamera, gimana ketemu orang. Iya. Itu aja. Kalau udah kamera nggak pede, coba gue gini. Ini nanti ya, maksud gue kalau misalnya kita ada cari untuk host atau apa, sayang banget karena yang gue lihat kalau lu lawan kamera lo sendiri aja lo udah nggak pede, gimana lo ketemu orang. Iya. Gitu. Iya, Sayang banget gitu. Lo punya karakter vokalnya bagus, terus apalagi lo pasti suka sama bola, sama pengetahuan. Cuma kelihatan banget nggak sih ya. Tapi if it's nanti kita ada ini atau kita seleksi lagi nih abis ini, nanti kita lihat deh. Tapi kalau gue sih itu, gue nggak tahu menurut kalian berdua gimana. Semakin kesini sih masih secara kalau tadi ya dia apa yang dia sampaikan sih menurut gua itu ya balik lagi ya banyak tulisan seperti itu di portal-portal berita online, dan ya diferensiasinya kalau kalian untuk jadi pandit ya bagaimana kalian bisa menganalisa sih, dan statement kalian itu bisa kalian pertanggungjawabkan untuk bisa diperdebatkan. Itu aja sih kalau dari gua. Kalau menurut gua sih masih Ya emang belum maksudnya ya biasa aja lah maksudnya gitu ya. Ya emang pertimbangan gue adalah karakter suaranya waktu milih dia. Oke. Gitu. Ya makanya tadi Mbak Gita bilang kan lebih ke host kalau dia mau coba untuk ke sana. Oke, ada lagi? Terakhir. DPI Mencari Pandit. Perkenalkan nama gue Gue kira pantun. Asal dari Depok. Gue adalah seorang fans Arsenal. Kalau gue kepilih nanti, gue mau ngajak debat langsung Coach Justin atau Bang Fuad buat ngomongin soal Arsenal atau Liga Inggris.
Langsung aja gue mau ngomongin Arsenal sekarang. Kenapa Arsenal kalah di 3 game week awal Liga Inggris? Ini nggak sepenuhnya salah soal Arteta. Karena pemain-pemain kuncinya pada cedera. Ada Aubameyang, Lacazette, Gabriel Magalhaes, Thomas Partey, bahkan pemain terbarunya Ben White itu kena COVID. Itu membuat Arteta nggak mampu meracik timnya, ngubah-ngubah formasi di 3 laga awal. Laga pada malam hari ini lawan Norwich harusnya menjadi pembuktian bagi Arteta kalau timnya itu baik-baik aja. Karena semua pemain yang gue sebutin tadi udah kembali ke skuadnya. Biarpun nanti nggak akan main dari starting, tapi seenggaknya mereka udah fit. Harusnya sih bisa turun. Kita lihat aja apa Arsenal berhasil pecah telur atau enggak. Gimana nih? Dua fans Arsenal analisanya. Ini Mbak, udah operator di yang teman-teman kita yang udah beberapa kali kesini. Iya. Next. Udah habis. Oh, udah habis. Udah habis. Jadi short dulu yuk. Sekarang siapa aja? Dari pertama dulu. Dari list. Dari yang kita ngambil vote aja ya berarti ya. Saya kita. Boleh, boleh, Iya, boleh. dari Ini yang ini akan ada episode lain lagi kan selain episode yang kita bertiga ini sekarang atau udah langsung milih 12? Langsung milih 12. Ini sekarang langsung milih 12. Langsung milih 12. Oke. 1 oke, 2 oke. Iya. Mana coba. Dari coba. udah. Taufik Akbar mengisi slot terakhir dari DPI Mencari Bakat. Bukan kan Mencari pandit. Abis ini ada apa aja? Tahap apa? berikutnya. Tahap berikutnya adalah lu bakal dari 12 itu akan diadu dua-dua bersama satu host dengan materi yang kita bikin hari-hari. Gitu. Dengan 15 menit aja, nggak lama-lama. Oke. Gitu. Lalu diadu langsung bertiga sama host. Kita langsung lolos 6 besar. Setelah itu baru lu ketemu pandit yang lu pilih. Oke. Oke. Jadi nanti buat yang 12 yang udah pilih, tadi kan gue udah banyak kasih masukan, Gary juga kasih masukan, Abrar kasih masukan, sebaiknya mulailah belajar, nonton banyak bola, nonton deh kalau gue bilang nonton, terus siapkan analisa yang menarik, ada beberapa tadi yang dapat kredit point dari kita karena pembawaannya menarik, karena bisa punya clickbait, karakter dan segala macamnya. Tapi balik lagi, ini kalian akan ditonton juga sama Jebretim yang mulutnya pedas-pedas gitu loh. Jadi siapin hati juga dan jiwa, tapi sebetulnya kalau kalian nonton, kalian yakin dengan analisa kalian pasti bisa kok gitu loh. Karena kita juga cari karakter-karakter yang unik ya Gary ya, Bar ya. Betul. Gitu. Dan Yakin belum tentu benar ya, Mbak? Yakin belum, nggak banyak kok di sini cuma modal yakin doang. Tapi gini, at the end of the day. Dulu. Nah, di sini kan part of show yang pasti kita juga pengen ngembangin juga gitu loh. Tapi jangan lupa yang kita cari mudah-mudahan juga sekedar cuma pandit data doang ya. Iya. Betul. Yang tapi yang menarik yang berkarakter. Jadi gue sangat berharap supaya bisa benar-benar baca. Sebagai penulisnya itu kita step ada 3 atau 4 materi. Ya. Jadi bukan tergantung dari tim kalian kalau misalnya kalian MU itu dari MU karena kita akan coba spread apapun gitu. Dan akan dipilih random aja dari hari itu lu bakal datang. Dan yang perlu kalian tahu juga di 12 besar ini kalian tidak akan membawakan satu materi yang menjadi tim kesayangan kalian. Jadi banyak-banyaklah pengetahuan untuk dengan banyak nonton bola, banyak-banyaklah referensi untuk bisa menganalisa dan banyak-banyaklah bikin cari referensi untuk gimana sih personal branding kalian mau arahnya kemana, belajarlah akan hal itu karena itu akan menjadi value buat kalian untuk udah tampil sini. Tetap ada waktu belajar ya karena rundown biasanya kita kasih dari pagi atau 1 hari sebelumnya lah ya. Iya. Kalau untuk mereka Untuk mereka kita akan kasih 1 hari sebelumnya. Kita minta dukungan juga karena nanti kalau ada tayang dengan dukungan yang serame-ramenya pasti akan dapat lebih ini. Nilai plus lah ya. Bawa karakter kalian, siapin intonasi suara yang bagus. Jangan ngayun-ngayun, just be yourself. Siap-siap, selamat sekali lagi dari kita tim produksi. Semoga kalian bisa menampilkan yang oke dan kece, yang keren dan berkarakter. Siapa tahu aja dari DPI Mencari Pandit ini kita benar-benar dapat pandit yang karakter baru. Itu sih yang gue harapin biar Ini pemilihan ini murni atau pure fair, gak ada yang ngasih sogokan ke kita, gak ada yang ngasih KKN itu gak ada.
Justru kita menantikan ya Mbak ya. Mana tahu kan dari 12 ini ntar ada yang bawa makanan gitu buat tim produksi kan Dulu tuh lumayan. ada loh pas awal-awal mie ayam, inget nggak lo? Oh iya, kopi. Sekarang tuh aduh. Sekarang ejekan dan celaan mulu tiap Iya. hari. Okay. Iya gitu. Bagaimana kita tutup acara ini? Gitu. Lu kan hostnya. Oh saya. Iya, dahulu yang dulu coba gue. Terima kasih Jebret Tim yang udah nonton acara ini dari awal sampai akhir. DP Mencari Pundit sudah memilih 12 orang. Dan nantinya akan ada proses-proses selanjutnya. Harapan kita sih sebenarnya itu bisa kembali memanjakan ego kalian ya para Jebret Tim ya, yang suka kritik pundit, yang suka kritik ini. Ini adalah salah satu cara kita untuk bisa memberikan wadah untuk kalian semua. Thank you Jebret Tim. Buat 12 yang terpilih sekali lagi selamat. Buat sisanya bukan berarti kalian jelek, masih akan ada season berikutnya. Bukan berarti jelek tapi emang akan iya. ada season host juga, ada segala macam. Makanya pelajaran dari yang kita pilih sekarang adalah siapin yang matang dan oke dalam waktu 1 menit. Jangan sia-siakan kesempatan untuk yang 12 karena ada banyak orang yang mau ikutan nggak tinggal di Jabodetabek kan Mbak? Oh, betul, Itu juga maksud gua. Mungkin ada ribuan yang mereka tahu gua nggak bisa nih ikut gitu. Lu beruntung aja gitu, jangan disia-siain. Terus untuk yang 90 yang lain udah ikut, makasih banget. Iya, makasih banget, lo keren, cuman belum banyak belajar ya. Ada waktunya lagi ke depan. Iya. Oke. Sampai ketemu di DP Mencari Pundit episode 12 besar. Dan tetap sehat, jangan kemana-mana. Kok jangan kemana-mana sih? Ya pokoknya tonton terus playlist-playlist yang ada di Jebret Media. Ciao. Dadah.